yang di rumah. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Iya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya Ci. Iya. Semua sehat yang di rumah? Pastinya semuanya sehat. Kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus yang sangat baik karena sampai saat ini kita masih sehat, masih kuat ya Anci ya. Dan Amin. sekarang kita akan beribadah bersama-sama lagi ya Anci ya. Kita akan bersama beribadah bersama-sama walaupun melalui ibadah online. Dan sebelum kita beribadah tentunya kita harus berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Encik Mary. Nah, anak-anak yang ada di rumah Ci, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Engkau boleh berjumpa bersama kami walaupun hanya dalam ibadah online. Tuhan Yesus, hadirlah dalam ibadah kami ini dari awal sampai akhir nanti. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan ya Enci ya. Tapi Mau sebelum yel-yel. kita mau memuji Tuhan, ada yel-yel. Ya, yel-yel ya. Semua berdiri boleh? Berdiri Semua di rumah dong, berdiri. ya. Semangat Tidak boleh ya, malas-malas. sukacita ya. Iya. Kita mulai ya Enci ya, yel ya. Ya Enci, kita mulai bersama-sama yel-yelnya. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kurang semangat ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi, lebih Sekali semangat. lagi. Ayo. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Yeay, tepuk tangan. Wah, semangat ya Anci ya. Harus semangat. Ya. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan. Masih berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, Ci, masih semangat ya anak-anak yang ada di rumah. Kita semua juga masih semangat. Kita mau angkat lagi pujian yang kedua. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Iya, semua masih bersukaria? Pastinya ya. Apalagi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Anci ya. Duduk semua, silakan duduk. Semua duduk karena saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyi dulu lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Cuci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, dan berkati pula Bapak Pendeta yang akan membawakan cerita firman Tuhan saat ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Semua anak-anak jangan lupa ambil Alkitab ya, karena kita akan membaca Alkitab, dan cerita firman Tuhan saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yanuar Prawono. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Iya, anak-anak yang ada di rumah, shalom semuanya. Shalom, apa kabar? Iya, pagi ini kita akan mengambil bagian untuk mendengar cerita Alkitab. Mari adik-adik di rumah, anak-anak sekalian, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Sudah dipegang Alkitabnya semua? Kalau semua sudah, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi ini Engkau berkenan memimpin kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah kepadamu. Kami akan mendengar cerita Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami semua, sehingga walaupun masih kanak-kanak, kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memahami kehendak-Mu. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami sedia mendengarkannya. Amin. Ya anak-anakku sekalian, mari kita buka bersama bagian Alkitab dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Ya, anak-anak sudah dapat semua? Ayo buka pelan-pelan. Ya, kalau sudah dapat, ya Pak Pendeta mau baca untuk anak-anakku sekalian ya. Judulnya Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dengar bersama. Berbahagialah kita semua yang dengan gembira memelihara firman-Nya. Anak-anakku sekalian,
Selamat pagi untuk kita semua. Ayo lambaikan tangannya. Shalom. Ya. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita mendengar cerita Alkitab tentang seorang yang bernama Otniel. Siapa di antara adik-adik yang punya nama Otniel? Ayo acungkan tangannya. Ada yang namanya Otniel. Wah, Otniel itu nama yang bagus ya. Otniel artinya Allah adalah kekuatan. Otniel di masa umat Israel diam di tanah Kanaan, dipilih oleh Allah menjadi seorang hakim. Ada yang tahu siapa itu hakim? Ya, hakim di masa umat Israel mendiami Kanaan berbeda dengan hakim hari ini. Kalau hakim hari ini dia bertugas di pengadilan untuk memutuskan perkara seseorang. Sedangkan hakim di masa umat Israel diam di tanah Kanaan, dia sebagai seorang pembebas atau penyelamat. Anak-anak sekalian, ketika umat Israel tinggal di tanah Kanaan, mereka adalah bangsa yang baru. Sebab sebelumnya umat Israel berada dalam penindasan di tanah Mesir. Kemudian Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Dan ketika mereka mendiami tanah Kanaan sebagai bangsa yang baru, mereka tidak punya tentara. Adik-adik tahu siapa itu tentara? Ya, kalau kita saat ini ada tentara, pakaiannya apa kalau tentara? Bajunya warna apa? Seragamnya tentara putih, merah. Bukan anak-anak ya, pakaiannya warna loreng-loreng. Di masa Otniel belum ada tentara, sehingga Tuhan mengangkat Otniel untuk menjadi penyelamat, yaitu membebaskan umat Israel dari penindasan bangsa Arab. Dan Otniel berhasil, sehingga umat Israel dapat hidup aman selama 40 tahun. Otniel adalah seorang yang sangat berprestasi. Tetapi di balik prestasi Otniel ada Tuhan yang lebih berprestasi. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, ketika Tuhan memilih dan mengangkat Otniel menjadi hakim atas umat Israel, ia mampu melakukannya dengan baik. Ia mampu untuk berprestasi dengan baik. Anak-anak sekalian, siapa yang ingin berprestasi? Siapa yang ingin menjadi anak yang pintar? Siapa yang ingin jadi juara 1 di sekolah? Setiap kita pasti ingin ya, jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi. Ada yang mau jadi anak-anak yang nakal? Ada? Ya, Pak Pendeta yakin tidak ada yang mau jadi anak-anak yang nakal ya. Semua ingin jadi anak-anak yang baik, yang berprestasi, ingin jadi juara 1. Tetapi semua harus
diusahakan, harus diperjuangkan. Ya. Tidak ada mau jadi juara satu biar cuma tidur-tidur. Ya. Tidak mau belajar. Hari ini kan masa COVID-19, di rumah saja, tidur saja. Tidak demikian. Ya. Walaupun sekolah dari rumah, tetapi tetap menyiapkan waktu untuk belajar. Othniel menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berprestasi, tentu melalui perjuangannya. Dia sungguh-sungguh untuk membela, membebaskan, dan menyelamatkan Israel. Dan ketika Tuhan menolong, Tuhan memberkati, ia menjadi orang yang berhasil. Karena itu, anak-anakku sekalian, kalau kita ingin menjadi anak-anak yang berhasil, ingin menjadi anak-anak yang berprestasi, libatkanlah Tuhan di dalam segala hal. Bagaimana caranya? Ya, sebelum belajar harus berdoa. Ya. Tuhan, hari ini saya mau belajar, berikan saya hikmat, berikan saya kepintaran, supaya saya menjadi anak yang pintar, anak yang berprestasi. Anak-anakku sekalian, kalau Tuhan bisa memakai Othniel menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang berprestasi, maka dia juga bisa pakai kita semua. Dia bisa pakai anak-anakku sekalian menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berprestasi, menjadi anak-anak Tuhan yang pintar. Asalkan kita mau menyerahkan diri dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, yang berprestasi. Amin. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Demikian cerita firman Tuhan pada saat ini. Ya. Tadi ceritanya tentang apa ya, Enci ya? Siapakah yang diceritakan? Seorang yang bernama siapa, Inci? Othniel. Apa artinya Othniel tadi, Enci ya? Ayo, masih ingat nggak ceritanya? Siapa Othniel itu? Apa artinya Othniel? Artinya adalah Allah adalah kekuatan. Luar biasa ya, Othniel dipakai Tuhan. Dia dipilih menjadi seorang hakim. Dia berprestasi ya, Enci ya? Dia sangat berprestasi, Enci. Jadi, Ayo anak-anak yang ada di rumah, anak-anak Tuhan itu semua berprestasi. Siapa Kalau yang ingin mau berhasil berprestasi? harus jadi anak-anak Tuhan supaya selalu diberkati. Amin. Dan sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Semua ambil persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian. Bawa persembahan.
siapkan hati, kita akan berdoa bersama dalam doa syafaat. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata. Anak-anak yang berada di rumah, saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur, doa syafaat, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yanuar Prawono. Anak-anak di rumah sikap berdoa yang baik ya, duduknya yang baik, duduknya yang sopan, tangannya dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan yang tetap setia menuntun kami dalam hidup yang Engkau anugerahkan. Di pagi ini, walaupun kami ada di rumah, tapi Tuhan menuntun kami untuk menyatu hati beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah diwartakan untuk kami semua, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga kami mampu menjadi anak-anak yang dibanggakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kehidupan kami semua, teristimewa kehidupan anak-anak-Mu yang sementara bertumbuh untuk menjadi dewasa. Biarlah kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam pengenalan takut akan Engkau. Engkau berkati perjalanan pelayanan Komisi Anak Sekolah Minggu. Engkau berkati para guru-guru sekolah minggu yang bertanggung jawab dalam pelayanan ini. Dikaruniakan selalu kekuatan, kesehatan, keselamatan-Mu. Biarlah melalui pengasuh anak sekolah minggu ini, anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam iman. Ya Tuhan, kami menyatu hati mendoakan anak-anak-Mu yang sedang bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Diberkatilah mereka semua, biar mereka menjadi anak-anak yang membanggakan, baik dalam keluarga, terlebih mereka yang mampu berprestasi di dalam studi. Biarlah Tuhan yang akan terus menuntun dan menyertai. Engkau berkati selalu dalam mereka menjalani hari-hari hidup di masa pandemi COVID-19. Tuhan mau jaga, lindungi, karuniakan selalu kemampuan, kekuatan. Tuhan yang akan menyertai selalu. Terima kasih, kami mendoakan bagi anak-anak-Mu yang boleh bersyukur, menikmati kemurahan Tuhan melalui berkat ketambahan usia di sepanjang bulan Agustus ini. Kiranya usia yang bertambah, kasih karunia Tuhan ditambahkan senantiasa. Hanya kepadamu kami menyerahkan hidup dan masa depan anak-anak Tuhan di dalam rancangan indah-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami telah memberi persembahan, Engkau kuduskan menjadi ungkapan syukur yang berkenan di hadapan-Mu. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur. Kami bulatkan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami yang saat ini kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah anak-anak yang ada di rumah, ibadah kita saat ini Enci, kita mau tutup dulu ya. Dan kita angkat satu pujian, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemaniku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah anak-anak di rumah, Enci, kita masih mau ingatkan untuk anak-anak ingat protokol kesehatan ya. Ya, agar selalu mengikuti anjuran pemerintah ya, Enci Betul. ya, yaitu selalu di rumah Tetap saja. di rumah saja. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa pakai Masker wajib ya anak-anak, jangan hanya orang tua yang Enci. anak-anak juga harus pakai masker dan sering Cuci tangan. pakai sabun Enci ya, harus pakai sabun ya, supaya Sabun. mati. Dan selalu Kalau jaga lagi jarak ya kerumunan, Enci ya. ya, Harus jaga jarak, jangan jaga jarak. bentuk-bentukan ya Enci ya. Iya. Harus Tetap jaga jarak. dan jangan lupa makan makanan yang yang bergizi. bergizi. Jangan Jangan cuma cuma main HP Enci. Ya, Lupa jangan makan. cuma Ya. main game. Ah, ini ya. Dan yang paling utama, jangan lupa Berdoa. Kami